Halo, kami dari kelompok 7, kami dari kelas 12 MIPA 4. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan statistika. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Handoko Sinaga. Perkenalkan, nama saya Handoko Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data mulai pengumpulan, penyajian, analisis sampai terbentuk suatu kesimpulan. Adapun penggolongan data dalam statistika dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penyajian data meliputi tabel distribusi frekuensi dan grafik, di mana grafik terbagi menjadi histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. 2. Pemusatan data meliputi rata-rata atau mean, nilai tengah, median, dan modus. 3. Penyebaran data yang meliputi simpangan rata-rata, simpangan buku, dan ragam. A. Rata-rata atau mean adalah hasil pembagian dari jumlah data dengan banyak data. B. Modus adalah data dengan frekuensi yang terbanyak atau nilai yang paling sering muncul. C. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dan E. Desil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 10 bagian dengan banyak data yang sama. Halo, nama saya Cimbi Faiza Purba, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal terkait dengan statistika, yaitu data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa makanan cepat saji. Nah, contoh soalnya seperti ini, data tunggalnya seperti ini. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu A. Penyajian data. Nah, di penyajian data, hal yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data nilai terendah dalam data ini adalah 12. Nilai tertinggi adalah 57. J atau jangkauan yaitu 57 dikurang 12 sama dengan 45. K atau banyak kelas itu sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,602 sama dengan 1 tambah 5,286 sama dengan 6,286 atau setara dengan 6. Kemudian interval atau I sama dengan J per K sama dengan 45 per 6 sama dengan 7,5 atau setara dengan 8. Nah, kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan tabel berikut ini. Saya akan menjelaskan satu persatu kolom per kolom dari data berikut ini. Nah, yang pertama yaitu kelas. Kelas di sini mencakup semua data dari data tunggal, yaitu data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa makanan cepat saji yang masih dalam bentuk data tunggal. Baris yang pertama yaitu 10 sampai 17, kemudian 18 sampai 25, kemudian 26 sampai 33, 34 sampai 41, 42 sampai 49, dan yang terakhir 50 sampai 57. Nilai-nilai kelas yang berada di sini telah mencakup semua data tunggal yang masih berbentuk seperti ini. Kemudian kolom yang kedua yaitu batas kelas. Untuk menentukan batas kelas, maka nilai yang di sebelah kiri dikurang 0,5, kemudian nilai yang sebelah kanan ditambah 0,5. Jadinya 9,5 sampai 17,5, kemudian 17,5 sampai 25,5, 25,5 sampai 33,5, 33,5 sampai 41,5, kemudian seterusnya sampai di akhir 49,5 sampai 57,5. Kemudian kolom yang ketiga yaitu FI. FI adalah banyaknya nilai data yang sama nilainya. Pada data yang pertama, yaitu pada kelas 10 sampai 17, FI-nya 5. Pada kelas 18 sampai 25, FI-nya 12. Pada data 26 sampai 33, FI-nya 12. Pada data 34 sampai 41, frekuensinya 7.
42 sampai 49, frekuensinya 3, dan yang terakhir 50 sampai 57, frekuensinya 1. Dan jumlah dari semua frekuensi ini adalah 40. Kemudian kolom yang berikutnya adalah kolom XI. XI adalah nilai tengah. Cara menentukan XI yaitu penjumlahan batas kelas tepi bawah ditambah tepi atas, kemudian dibagi 2. Seperti 9,5 dikurang 17,5 per 2, maka hasilnya akan 13,5. Kemudian seterusnya bisa menggunakan rumus tersebut, namun untuk lebih cepatnya bisa ditambahkan interval, yaitu sudah kita cari tadi intervalnya yaitu 8. Maka untuk XI berikutnya 13,5 tambah 8 sama dengan 21,5 sampai di akhir yaitu 53,5. Kemudian kolom berikutnya yaitu FCUM atau frekuensi kumulatif. Untuk menentukan frekuensi kumulatif yaitu dengan cara menambahkan frekuensi kelas ke I dengan frekuensi setelahnya. Seperti di sini baris pertama frekuensi kumulatifnya 5, kemudian 5 ditambah 12 sama dengan 17, 17 ditambah 12 sama dengan 29, 29 tambah 7 sama dengan 36, 36 tambah 3 sama dengan 39, dan yang terakhir 39 tambah 1 sama dengan 40. Kemudian kolom berikutnya adalah FI kali XI. Nah, yang dimaksud dengan FI kali XI adalah FI yang pada kolom ini dikali dengan XI. Maka baris pertama didapatkan bahwa 5 dikali 13,5 sama dengan 67,5. Kemudian seterusnya 12 kali 21,5 sama dengan 258. 12 dikali 29,5 sama dengan 354. Kemudian seterusnya sampai di akhir yaitu 1 dikali 53,5 sama dengan 53,5. Nah, jumlah dari data ini, jumlah dari FI/XI yaitu 1132. Kemudian kolom berikutnya yaitu XI dikurang X rata-rata atau min dari X. Untuk menentukan data pada kolom ini, kita harus terlebih dahulu menentukan rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-rata, maka digunakan rumus X rata-rata sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI, sama dengan 67,5 ditambah 258 ditambah 354 tambah 262,5 tambah 136,5 tambah 53,5 per 40. Sama dengan 1132 per 40 sama dengan 28,3. Maka dapat kita tentukan nilai X, nilai mutlak XI kurang X rata-rata yaitu 13,5 dikurang 28,3 itu sama dengan 14,8. Kemudian pada baris yang kedua 21,5 dikurang 28,3 sama dengan 6,8. Kemudian 29,5 dikurang 28,3 sama dengan 1,2. Kemudian sampai seterusnya yaitu 25,2. Penjumlahan dari XI kurang X rata-rata sama dengan 74,4. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah FI kali XI kurang X rata-rata. Untuk menentukan nilai dari data pada kolom ini, maka kita akan mengalihkan hasil dari XI kurang X rata-rata dengan frekuensi. Maka pada baris yang pertama 14,8 kali 5 sama dengan 74. Kemudian 6,8 kali 12 sama dengan 81,6. Kemudian 1,2 dikali 12 sama dengan 14,4. Kemudian seterusnya sampai 25,5. Maka total penjumlahan nilai ini yaitu 311,2. Kemudian kolom yang terakhir yaitu FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat. Bedanya kolom sebelumnya yaitu XI kurang X rata-rata di sini dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan frekuensi. Nah, maka didapatkanlah data 1095,2, 554,88, 17,28, sampai akhir 635,04, dan penjumlahan dari nilai-nilai ini yaitu 3782,4. Dan ini akan kita pergunakan untuk menganalisa
penyajian data berikutnya. Perkenalkan Bu, nama saya Elga Yulian Stungkir dari kelas 12 MIA 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data per kelompok. B. Ukuran pemusatan data per kelompok. Data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa makanan cepat saji. Pertama-tama kita menentukan kelas, batas kelas, FI, XI, FKUM, panjang kelas, TB, D1 dan D2. Kelas yang pertama yaitu 10 sampai 17, kelas kedua yaitu 18 sampai 25, kelas ketiga yaitu 26 sampai 33, kelas keempat yaitu 34 sampai 41, kelas kelima yaitu 42 sampai 49, kelas keenam yaitu 50 sampai dengan 57. Batas kelasnya yaitu cara menentukan batas kelas yaitu kita mengurangi 5 dari kelas. Batas kelas yang pertama yaitu 9,5 sampai dengan 17,5. Kelas yang kedua batas kelas yang kedua yaitu 17,5 sampai dengan 25,5. Batas kelas yang ketiga yaitu 25,5 sampai dengan 33,5. Kelas keempat yaitu 35,5 sampai dengan 41,5. Kelas ke-5 yaitu 41,5 sampai dengan 49,5. Kelas ke-6 yaitu 49,5 sampai dengan 57,5. Frekuensi adalah banyaknya setiap bilangan yang sama nilainya. Kelas pertama yang banyak yaitu sebanyak 5, kelas kedua yaitu sebanyak 12, kelas ketiga yaitu sebanyak 12, kelas keempat yaitu sebanyak 7, kelas kelima yaitu sebanyak 3, kelas ke-6 yaitu 1. Jadi jumlah frekuensinya yaitu 40. Panjang kelasnya yaitu 8 setiap kelas. TB adalah titik bawah. Kelas pertama yaitu 9,5, kelas kedua yaitu 17,5, kelas ketiga yaitu 25,5, kelas keempat yaitu 33,5, kelas kelima yaitu 41,5, kelas keenam yaitu 49,5. D1 adalah selisih frekuensi kelas KI dengan F ke kelas sebelumnya. Yang kelas pertama yaitu 0, kelas kedua yaitu 7, kelas ketiga yaitu 0, kelas keempat yaitu 5, kelas keenam yaitu 4, kelas kelima yaitu 4, kelas keenam yaitu 2. D2 yaitu selisih frekuensi kelas KI dengan F ke kelas sesudahnya. Yang kelas pertama yaitu 7, kelas kedua yaitu 0, kelas ketiga yaitu 5, kelas keempat yaitu 4, kelas kelima yaitu 2, kelas keenam yaitu 0. Yang pertama yaitu kita mencari rata-rata atau min. Cara mencari rata-rata atau min yaitu X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI-nya yaitu 67,5 ditambah 258 ditambah 354 ditambah 262,5 ditambah 136,5 ditambah 53,5 per 40 sama dengan 1132 per 40 sama dengan 28,3. Yang kedua yaitu kita mencari median atau nilai tengah. Cara mencari median atau nilai tengah yaitu dengan rumus ME sama dengan TB ditambah P dikali setengah N dikurang F per FI. TB-nya yaitu 25,5, P-nya yaitu 8, N-nya yaitu 20, F-nya sama dengan 29, FI-nya 12. Kita masukkan angkanya 25,5 ditambah 8 dikali 20 dikurang 29 per 12 sama dengan 25,5 dikurang 6 sama dengan 19,5. Jadi nilai tengahnya yaitu 19,5. Yang terakhir yaitu modusnya yaitu rumus modus yaitu MO ditambah TB ditambah PB dikali D1 per D1 ditambah D2. TB-nya yaitu 17,5, P-nya sama dengan 8, D1-nya 7, D2-nya sama dengan 0. Kita masukkan angkanya 17,5 ditambah 8 dikali 7 per 7 ditambah 0 sama dengan 17,5 ditambah 8 sama dengan 25,5. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran pengelompokan data. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian. Kuartil dibedakan menjadi Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk menentukan Q1, rumusnya yaitu TB Q1 tambah P kali 1 per 4N dikurang F Q1 per F Q1. Nah, untuk mencari
untuk mencari jumlah Q1, maka kita harus menentukan 1/4 dari N-nya. Maka 1/4 dari 40 sama dengan 10. Maka dimasukkan datanya, maka Q1 sama dengan 17,5 tambah 8 kali 10 kurang 5/12. Q1 sama dengan 17,5 tambah 3,33 sama dengan 20,83. Kemudian Q2 sama dengan TB Q2 tambah 4 kali setengah N kurang F kum Q2 per F Q2. Q2 sama dengan median, jadi hasilnya bakal sama dengan median. Maka Q2 sama dengan 25,5 tambah 8 kali 20 dikurang 17/12, hasilnya sama dengan 27,5. Kemudian yang berikutnya adalah Q3. Rumus Q3 sama dengan TB Q3 tambah 4 kali 3/4 N dikurang F kum Q3 per F Q3. Nah, 3/4 dari 40 sama dengan 30. Maka dimasukkan nilainya, maka Q3 sama dengan 33,5 tambah 8 kali 30 kurang 29/7. Maka Q3 sama dengan 34,642. Kemudian yang berikutnya adalah desil atau data yang dibagi 10 bagian. Maka D1 yaitu 1/10N. Maka 40/10 sama dengan 4. Maka didapatkan D1 sama dengan 17,5 tambah 8 kali 4 kurang 5/12. Sama dengan 17,5 dikurang 0,66 sama dengan 16,84. Perkenalkan, nama saya Wirin Sani Sumbayang akan menjelaskan D. Ukuran penyebaran data berkelompok. A. Simpangan rata-rata atau SR. SR sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar per sigma FI. SR sama dengan 311,2 per 40 sama dengan 7,78. Ragam variansi. S kuadrat sama dengan sigma FI kali nilai mutlak XI kurang X bar kuadrat per sigma FI. S kuadrat sama dengan 3782,4 per 40 sama dengan 94,56. C. Simpangan baku atau S. S sama dengan akar S kuadrat. S sama dengan akar 94,56. S sama dengan 9,724. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih.